Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angireni Supriyanti dari kelas Manajemen F tingkat 3 semester 6 dengan nomor pokok mahasiswa D1 1903817. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang International Financial Market dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Langsung saja ke pembahasan materinya. Poin pertama ada pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional adalah tempat perdagangan produk keuangan antar negara yang diperdagangkan antar individu dan antar negara. Hal ini dapat dilihat sebagai seperangkat aturan atau lembaga di mana aset diperdagangkan antara agen yang mengalami surplus dan agen yang mengalami defisit, dan di mana lembaga menetapkan aturan. Materi selanjutnya yaitu tentang motif menggunakan pasar keuangan internasional. Adanya beberapa batasan membuat pasar aset real atau aset keuangan tidak dapat berintegrasi secara sempurna. Batasan tersebut berupa perbedaan pajak, bea masuk, kuota, sulit berpindahnya tenaga kerja, perbedaan budaya, perbedaan pelaporan keuangan, dan biaya komunikasi informasi yang cukup tinggi antar negara. Namun, adanya batasan ini juga memberikan peluang yang dapat menarik kreditor dan investor asing. Adanya batasan-batasan seperti di atas membuat kondisi perekonomian suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Keunikan perekonomian dari suatu negara yang memberikan keuntungan akan menarik kreditor dan investor asing untuk berusaha di negara tersebut. Hal ini menciptakan internasional pasar keuangan. Kemudian, terdapat beberapa motif terjadinya pasar keuangan internasional yang menjadi alasan terjadinya transaksi keuangan antar negara. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingginya tingkat suku bunga. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjam sehingga menyebabkan tingkat suku bunga negara tersebut menjadi tinggi. Yang kedua yaitu taksiran kurs mata uang. Pada umumnya kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang tersebut. Yang ketiga yaitu diversifikasi internasional. Manfaat dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan pinjaman cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka diversifikasi tersebut akan kurang menguntungkan. Kemudian, motif selanjutnya yaitu motif untuk meminjam dari pasar asing. Yang pertama, tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pasokan data yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif relevan. Peminjam akan berusaha untuk meminjam dana dari kantor pada negara tersebut karena suku bunga yang lebih rendah. Yang kedua, taksiran kurs mata uang. Apabila mata uang lokal terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka perusahaan akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama yaitu tentang pasar valuta asing atau pasar uang internasional. Pasar valuta asing adalah pasar yang menyediakan fisik dan internasional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar, dan menerapkan manajemen valuta asing. Di sini juga ada fungsi pasar valuta asing yang diantaranya yang pertama yaitu mentransfer daya beli antar negara, yang kedua mendapatkan atau menyediakan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, dan yang ketiga yaitu sebagai wahana untuk meminimalkan resiko karena perubahan nilai tukar.
Nah, kemudian pasar uang internasional mencakup bank-bank pada negara di seluruh dunia. Fungsi utama dari bank ini adalah untuk menghubungkan dana dari deposit ke peminjam. Fungsi lainnya adalah peminjam antar bank. Dua elemen paling penting dalam pasar ini atau pasar internasional ini adalah yaitu pasar Eropa dan pasar Asia. Yang kedua yaitu ada pasar Eurosurensi. Pasar ini memudahkan transfer dana internasional, khususnya yang berjangka waktu pendek. Sejarah perkembangan pasar ini tidak dapat dilepaskan dengan munculnya pasar euro-dolar. Pasar Eurosurensi secara luas termasuk bank-bank di Asia yang menerima deposito dan menyalurkan pinjaman dalam mata uang asing. Jenis pasar yang ketiga yaitu ada pasar Eurokredit. Nah, pasar Eurokredit ini yaitu melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Syarat pinjaman jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun dan masa jatuh tempo. Yang keempat, ada pasar Eurobond. Memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Yang kelima yaitu pasar modal internasional. Pasar modal internasional ini juga MNC juga dapat memperoleh dana jangka panjang dengan penjualan saham di pasar ini. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan internasional mempengaruhi nilai MNC. Pergerakan arus kas asing dari suatu MNC dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi yang seharusnya membutuhkan pasar nilai tukar asing. Keempat tersebut diantaranya yaitu yang pertama, perdagangan asing dengan klien bisnis, ekspor-impor. Yang kedua, investasi asing langsung atau akuisisi aset real asing. Yang ketiga, investasi jangka pendek atau pendanaan dalam bentuk sekuritas asing. Yang keempat yaitu pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional atau bursa saham asing. Induk perusahaan MNC dapat menggunakan pasar uang atau obligasi internasional untuk memperoleh dana dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan dana domestik karena adanya perbedaan suku bunga di tiap negara. MNC juga dapat menjual ekuitas di beberapa bursa asing dibandingkan dengan menjual ekuitas di bursa negara asalnya, jika MNC dapat mencapai penilaian yang lebih tinggi. Nah, kemudian di sini ada studi kasus tentang pasar keuangan internasional atau International Financial Market. Studi kasusnya yaitu tentang ketidakpastian pasar keuangan global belum sepenuhnya reda. Langsung saja ke pembahasan studi kasusnya. Bank Indonesia kembali menyampaikan penjelasan terkait kondisi pasar keuangan global yang masih diwarnai ketidakpastian. Hal ini menurutnya didorong kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Ada semacam perbedaan pendapat dari ekonomi maupun institusi, terutama di Amerika Serikat, tentang inflasi ini bersifat permanen atau temporer. Ini menyebabkan ketidakpastian terjadi di pasar keuangan global, ujarnya dalam pelatihan Bank Indonesia di Hotel JW Marriott Surabaya. Tak hanya itu, IGP Wirakusuma lebih lanjut menjelaskan terkait dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya merdeka terhadap Indonesia. Perkembangan tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia, bebernya.
Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah pada 17 November tahun 2021 melemah menjadi 0,53% secara point to the point dan 0,56% secara rata dibandingkan dengan level Oktober tahun 2021. Pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan oleh aliran masuk modal asing yang terbatas di tengah persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik dan terjaganya pasokan valuta asing domestik. Dengan perkembangan tersebut, rupiah sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 mencatat depresiasi sebesar 1,35% dibandingkan dengan level akhir 2020. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India, Malaysia, dan Filipina. Kendati demikian, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Sejalan dengan itu, IGP Wirakusuma menjelaskan bahwa pada triwulan ketiga tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Cina, dan Jepang itu melambat. Kenapa melambat? Ini terjadi akibat kenaikan kasus varian Delta COVID-19 serta gangguan rantai pasok dan energi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Eropa tetap tinggi didorong oleh pembukaan ekonomi yang semakin luas. Meski begitu, memasuki triwulan keempat tahun 2021, pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berkembang. Bank Indonesia memproyeksikan secara tahunan pertumbuhan ekonomi di dunia pada tahun 2021 mencapai 5,7%. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat diprediksi tumbuh mencapai 5,9%, sedangkan Cina mencapai 8%. Nah, kemudian berlanjutnya pemulihan ekonomi global dikonfirmasi oleh berbagai indikator dini pada Oktober tahun 2021 seperti Purchasing Manager Index atau PMI, keyakinan konsumen, dan penjualan retail, termasuk mulai berkurangnya keterbatasan energi di Cina. Berlanjutnya kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas tersebut menurutnya akan menopang prospek ekspor negara berkembang. Baik, mungkin itu saja pembahasan serta studi kasus yang telah saya sampaikan tentang international financial market atau pasar keuangan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.